Selamat datang kembali pada perkuliahan Fisika Inti. Hari ini kita akan membahas sedikit lanjutan dari materi minggu lalu tentang peluruhan alfa, dan kemudian kita akan membahas tentang peluruhan beta dan gamma. Melanjutkan materi dari minggu lalu, sekarang kita masih sedikit membahas tentang teori tentang peluruhan alfa. Jadi bagaimana terjadinya peluruhan alfa itu dijelaskan oleh teori emisi alfa, di mana teori ini menyatakan bahwa partikel alfa yang dihasilkan itu sebenarnya sebelum peluruhan itu sudah ada di dalam inti atom. Hanya saja partikel ini terhalang oleh energi yang disebut energi penghalang atau rintangan potensial. Jadi kalau si alfa ini energinya di bawah B efektif, maka dia tidak akan bisa meninggalkan inti. Jadi kalau energinya lebih besar dari B efektif, maka akan terjadi peluruhan. Selain nilai energinya harus lebih besar dari B efektif, ternyata secara kuantum dapat dimungkinkan partikel alfa ini keluar dari inti meskipun energinya lebih kecil dari B efektif. Hal ini bisa terjadi dengan adanya fenomena tunneling atau terobosan, yang dimana peluangnya itu ditentukan oleh Gamow. Nilai peluang tunneling Gamow itu diekspresikan sebagai eksponensial min EG per E pangkat setengah, di mana EG itu adalah energi Gamow sama dengan 2mRC kuadrat dikali pi alfa Z1 Z2 kuadrat, di mana alfa itu nilainya mendekati 1/137 dan mR itu adalah massa tereduksi. Slide ini menjelaskan tentang efek tunneling. Misalnya kita memiliki reaksi A menjadi B plus C. Jadi inti B dan C berada di dalam A. Sebelum terjadi peluruhan, inti B dan C terperangkap di dalam inti A, sehingga kurva energinya itu akan seperti gambar yang pertama. Kemudian ada peluang terjadi efek tunneling, sehingga energinya B dan C itu akan berada dalam daerah efek tunneling. Dan kemudian setelah efek tunneling terjadi, maka didapatkan inti B dan C dan inti A menghilang, seperti pada grafik yang terakhir. Selanjutnya kita akan membahas tentang peluruhan beta. Peluruhan beta ini terdiri dari dua jenis, yaitu peluruhan beta min dan peluruhan beta plus. Peluruhan beta min itu adalah peluruhan inti induk menjadi inti anak plus elektron plus anti neutrino. Jadi yang dihasilkan bukan hanya elektron tetapi juga anti neutrino. Reaksinya seperti pada persamaan di bawah, dan secara matematis energinya juga bisa dihitung seperti pada persamaan di bawah. Salah satu aplikasi dari peluruhan beta itu adalah untuk penanggalan karbon atau mengetahui umur dari suatu benda dengan menghitung berapa jumlah karbon yang berada di dalam benda tersebut. Jadi untuk karbon yang bersifat radioaktif misalnya itu adalah 14C, di mana 14C ini dihasilkan dari reaksi antara sinar kosmik dengan nitrogen, yang dimana nantinya karbon 14 ini akan bereaksi dengan oksigen
dan akan menghasilkan CO2. CO2 ini kemudian masuk ke dalam tubuh benda, misalnya makhluk hidup. Dan kemudian ketika makhluk hidup ini meninggal, maka karbon ini tidak lagi diabsorpsi, sehingga jumlah dari karbon ini akan berkurang. Dan para ilmuwan kemudian akan menghitung berapa umur dari benda tersebut dari jumlah karbon yang masih berada pada benda tersebut. Ini salah satu latihan yang bisa kalian kerjakan, mungkin bisa dicoba. Selanjutnya, peluruhan beta plus ini adalah peluruhan yang menghasilkan positron dan neutrino, di mana reaksinya bisa dilihat seperti persamaan di bawah, dan juga energi yang dihasilkan itu merupakan massa induk dikurangi massa anak dikurangi 2 massa elektron dikali dengan C kuadrat. Peluruhan beta itu juga dapat membantu proses perubahan dari neutron menjadi proton atau dari proton menjadi neutron. Ketika neutron berubah menjadi proton, maka dia akan menghasilkan elektron plus neutrino elektron. Sedangkan ketika proton berubah menjadi neutron, dia akan menghasilkan positron plus antineutrino elektron. Selain itu, ada juga proses di mana proton ditambah elektron itu akan menghasilkan neutron plus neutrino. Dari ketiga reaksi tersebut, kalian bisa menentukan reaksi mana saja yang berlangsung secara spontan dan reaksi mana saja yang membutuhkan energi. Jadi dengan mengetahui berapa massa neutron, berapa massa proton, dan kemudian kalian lihat reaksinya, maka kalian akan tahu mana reaksi yang membutuhkan energi dan mana reaksi yang akan menghasilkan energi. Syarat agar ketiga reaksi tersebut dapat berlangsung dapat kalian lihat pada slide ini dan slide berikutnya. Jika kita hitung menggunakan massa atom, maka proses yang pertama itu memiliki syarat Mx itu akan lebih besar, harus lebih besar dari My. Kemudian untuk reaksi yang kedua, Mx itu lebih kecil dari My dikurangi 2 massa elektron, dan yang reaksi yang ketiga itu baru bisa berlangsung jika Mx lebih kecil dari My dikurangi energi ikat elektron. Sekarang kita akan membahas tentang peluruhan gamma. Sebagaimana kita ketahui, peluruhan gamma ini menghasilkan foton, yang dimana dia menyertai peluruhan alfa dan beta. Besar energi dari foton ini sama dengan perbedaan energi sebelum terjadi peluruhan dan energi setelah terjadi peluruhan. Jadi foton ini hanya muncul ketika atom berada dalam keadaan tereksitasi. Jadi peluruhan gamma ini tidak mengalami perubahan proton dan neutron. Ia hanya merupakan inti yang tereksitasi yang menghasilkan energi gamma dan kemudian kembali ke bentuk dasar. Berikut contoh skema peluruhan. Inti induk menghasilkan elektron, berarti ini peluruhan betamin. Ketika dia meluruh, maka dia akan berada dalam keadaan tereksitasi. Kemudian si atom itu akan terpental dengan energi sebesar ER. Kemudian dia akan menghasilkan gamma. Setelah dia menghasilkan gamma, dia akan kembali dalam keadaan dasar. Sehingga besar energi gamma itu adalah delta E min delta R, delta E dikurangi ER, di mana delta E itu sama dengan EI dikurangi E0.
ER atau energi pentalan inti atau energi repulsif itu sama dengan setengah dikali delta E kuadrat per mc kuadrat, di mana M itu adalah massa inti mula-mula. Ini contoh dari peluruhan gamma dari atom kobalt 60. Jadi atom kobalt 60 ini meluruh menjadi nikel 60 dengan menghasilkan partikel beta dan gamma. Untuk partikel gamma dia bisa melalui beberapa rute. Yang pertama itu adalah dia dari tingkat 2 plus menjadi 5 plus, itu dia menghasilkan gamma dengan energi yang kecil. Kemudian dia akan melalui dua jalur yang berbeda. Ada yang energi betanya 0,31 mega elektron volt, ini sekitar 99% melalui jalur ini, dan kemudian 1,48 mega elektron volt beta, ini 0,12%. Jadi kalau dia melalui jalur yang 99%, itu dia mengalami dua kali peluruhan gamma, baru kemudian dia akan menjadi nikel 60. Ini contoh yang lain dari peluruhan boron 12 menjadi karbon 12. Dia menghasilkan elektron. Ada yang direct langsung menjadi karbon 12, dan ada yang dia dari boron menjadi keadaan karbon tereksitasi, kemudian menghasilkan gamma dan baru menjadi karbon dalam keadaan dasar. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan peluruhan transisi isomer. Sebagaimana kita ketahui, isomer itu adalah molekul yang memiliki rumus kimia yang sama tetapi susunan atomnya berbeda. Nah, kalau dalam hal ini isomer nuklir itu adalah susunan atomnya sesama tetapi tingkat eksitasinya berbeda. Beberapa atom ketika meluruh itu mengalami transisi isomer. Contohnya seperti pada peluruhan zinc menjadi gallium. Kemudian jika kita bandingkan peluruhan alfa, beta, dan gamma, itu perbedaannya bisa dilihat pada tabel berikut. Selain itu, ada juga perbedaan antara tiga radiasi tersebut. Untuk radiasi alfa, energinya merupakan seenergi monoenergetik. Jadi jika dibuat dalam bentuk kurva, itu hanya berupa garis seperti pada gambar berikut. Sedangkan untuk radiasi beta, energinya bersifat kontinu, memiliki dari energi terendah sampai dengan energi maksimum. Kemudian untuk sinar gamma, dia sama seperti sinar alfa, memiliki bentuk monoenergetik, hanya saja untuk satu jenis peluruhan dia bisa memiliki beberapa besar energi. Seperti untuk kobalt, dia ada 1,2 mega elektron volt dan 1,3 mega elektron volt. Sekian materi untuk hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang reaksi inti.